Salah satunya Ustaz di informasi berikut ini ya, ada kalangan anak muda yang ada di Jawa Timur, mereka mengurangi tumpukan kue lebaran di rumah. Nah, jadi mereka mengumpulkan tumpukan-tumpukan kue tersebut yang tentunya masih layak pakai, ya, layak makan, kemudian disalurkan untuk dibagikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Kita simak liputannya. Masih punya banyak kue lebaran yang belum dimakan? Wah, daripada keburu basi dan terbuang, coba donasikan saja pada mereka yang membutuhkan. Seperti yang digagas komunitas Garda Pangan. Berlokasi di Jalan Semolowaru, Surabaya, Jawa Timur, komunitas ini menampung makanan dari masyarakat. Mulai dari kue kering, sembako, hingga produk makanan lain yang biasa terpajang di parsel. Kegiatannya sangat bagus untuk menghindari food waste. Selama kemarin Idul Fitri kan banyak sekali kue kering atau makanan yang nggak termakan, jadi daripada dibuang ya lebih baik disalurkan ke Garda Pangan untuk diberikan ke rekan-rekan yang membutuhkan. Berjalan sejak tahun 2016, komunitas Garda Pangan merupakan gerakan pengumpulan makanan yang tidak terkonsumsi. Daripada dibuang dan menjadi limbah, lebih baik berbagi pada sesama. Jadi kami mendorong teman-teman untuk lebih peduli ya terhadap isu sampah makan berlebih ya, karena dampaknya ini kan sangat besar ya Mas, sangat masif juga. Mulai dari isu sosial, ekonomi, lingkungan, terus semuanya dapat gitu. Jadi mulai dari kegiatan simple dulu lah, yaitu habiskan makananmu gitu. Semua donasi langsung disampaikan pada penerimanya. Dari mulai kue lebaran hingga bumbu masak instan disambut dengan sukacita. Ya senang ya. Buat apa nanti ini bumbu masak? Ya dimasak buat numis-numis ya. Sering nggak dapat bantuan seperti ini? Enggak. Iya baru ini. Gerakan bisa membantu lah ya. Kedepannya ya masih terus lancar ya, CCPN lancar. Gerakan pengumpulan makanan ini masih menerima donasi hingga 31 Mei 2021. Nah, daripada tersia-sia menjadi limbah, lebih baik salurkan kepada orang yang membutuhkan. Tim Liputan melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Masya Allah, ini merupakan perbuatan ide kreatif yang bermanfaat begitu Ustaz ya. Selain membantu orang lain yang lebih membutuhkan, juga menjauhkan kita dari upaya tindak mubazir ya Ustaz. Ya betul, saya kira ini langkah atau ide yang sangat kreatif ya dari anak-anak muda kita ini untuk menghindari perilaku mubazir ya. Wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi jangan menghambur-hamburkan harta yang kita miliki, baik itu makanan dan lain sebagainya, karena perilaku mubazir itu, tabzir itu adalah perilaku setan ya. Yang menghambur-hamburkan itu saudaranya setan ya. Dan ini saya kira bagus sekali gerakan semacam ini ya. Karena ya terus terang memang di masa lebaran kemarin kan banyak yang berlimpah ya. Berlimpah sehingga sebelum kadaluarsa itu disalurkan ya. Karena ada sekian banyak kelompok masyarakat yang jangankan memiliki sebanyak itu ya. Sedikit saja dia tidak punya gitu ya. Oleh karena itu, saya kira semangat untuk berbagi yang ditradisikan oleh mereka ini sangat bagus sekali. Dan ini termasuk tradisi yang termasuk sunnah hasanah. Tradisi baik yang kalau itu dilakukan dan diikuti oleh orang lain, pahalanya itu bukan hanya pahala kebaikan yang dilakukan, tetapi juga pahala orang yang mengikutinya itu juga akan dia terima ya. Kalau kita mengawali sesuatu dengan tradisi kebaikan ya. Dan berbagi makanan itu memang sangat dianjurkan ya. Bahkan salah satu pesan Nabi ketika sampai di Madinah ya, itu yang sering diulang-ulang, at'imut ta'am, beri makan orang. Beri makan, sambung silaturahim, tebar kedamaian. Kemudian sering-seringlah sholat malam. Ini 4 wasiat yang sering Nabi sampaikan, termasuk ketika pertama kali datang ke Madinah itu. Dan kita tahu juga dalam surah Al-Ma'un, salah satu tanda orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak mau menganjurkan orang untuk berbagi kepada orang miskin. Begitu mulainya hukum berbagi makanan, terutama kepada yang membutuhkan, diatur juga dalam Al-Quran dan juga tadi kisah Rasul Ustaz ya. Kalau misalnya membagi makanan ini diberikan kepada yang
orang yang mampu, apakah juga disarankan Ustaz dalam agama? Oh iya, berbagi itu bukan hanya kepada yang tidak mampu ya. Bahkan di dalam satu hadis itu tahadau tahabu. Jadi saling berbagi hadiahlah kalian. Berbagi hadiah itu kan bukan hanya kepada yang miskin, kepada yang kaya pun, kepada yang sederajat. Itu juga dianjurkan kita untuk saling berbagi. Dalam rangka apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta kepada sesama. Karena cinta itulah yang akan mengikat kebersamaan kita dalam suka dan duka ya. Jadi cinta itu harus dipupuk. Antara lain dengan semangat berbagi itu. Kalau kepada yang tidak mampu itu namanya sodakoh. Ya, sodakoh itu sangat dianjurkan. Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma itu. Itu anjurannya begitu. Nah, kalau kepada yang mampu itu kita berbagi hadiah. Tahadau tahabu. Saling berbagi hadiahlah yang akan menimbulkan rasa cinta kepada sesama. Bahkan Nabi memberikan contoh itu. Kalau masak daging itu dibagikan kepada tetangga-tetangganya yang mampu atau yang tidak mampu. Yang muslim dan yang non-muslim. Semua dibagikan rata. Untuk menumbuhkan rasa cinta di tengah kehidupan kita. Ustaz, kalau tadi contoh terakhir Ustaz bilang bahwa ada makanan di rumah pengen kita bagi-bagikan ke tetangga. Kita ingin semua tetangga kebagian sebenarnya Ustaz, tapi kalau makannya terbatas, kira-kira apakah ada anjuran terkait pembagian untuk tetangga ini Ustaz, terkait yang mana yang diprioritaskan? Apakah yang misalnya ada 3 makanan, sementara tetangga saya ada 10 misalnya Ustaz? Ya, pertama tentu adalah tetangga yang terdekat. Kemudian yang kedua, tetangga yang ada hubungan kekerabatannya. Tetangga dekat yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Lalu tidak mampu, itu kita prioritaskan. Di situ kita ada pahala berbagi kepada tetangga, pahala berbagi kepada kerabat, dan juga pahala bersilaturahim. Jadi ada banyak pahalanya itu. Lalu yang berikutnya adalah kalau masih tersisa itu adalah kepada tetangga yang lainnya. Apakah dari tadi saya tidak mendengar diutamakan kepada saudara yang seiman begitu Ustaz. Jadi yang terdekat dahulu sebenarnya Ustaz ya? Ya, yang terdekat dan kerabat. Terdekat dan tentu kerabat. Tentu saja seiman. Nah, itu ada 3 ya. Kalau dia seiman, itu kita ada pahala berbagi kepada tetangganya, kepada kerabatnya, lalu kemudian seagamanya. Itu ada 3 hak yang harus kita penuhi itu. Sebaliknya yang tidak seagama itu ada 2 hak yang harus dipenuhi. Tapi kalau dia membutuhkan karena tidak punya, ini harus didahulukan. Menjadi saya kira prioritas. agama Islam itu adalah agama kemanusiaan. Baik, betapa banyak contoh agar kita berbagi bukan cuma masalah harta tapi juga makanan begitu Ustaz ya. Kalau keutamaan atau manfaat yang bisa kita peroleh dari berbagi itu sebenarnya seperti apa Ustaz berkahnya? Ya, berbagi itu sangat dianjurkan. Pertama karena dia akan menumbuhkan rasa cinta. Al-mawaddah fil qurba itu penting ya. Jadi para rasul, para nabi itu dalam menyampaikan dakwahnya itu tidak boleh meminta imbalan berupa harta itu. Yang diharapkan itu hanyalah al-mawaddah fil qurba. Rasa kasih sayang, cinta kasih di tengah kerabat itu. Itu akan memupuk rasa cinta. Kemudian yang kedua, tentu di sini ada unsur tolong-menolong ya dalam berbagi itu. Dan itu adalah perintah agama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Apalagi kita bertetangga ya, karena yang paling dekat dengan kita itu adalah tetangga. Kalau ada apa-apa itu kan ya tetangga kita lah yang paling dekat dengan kita. Layaknya saudara sendiri begitu Ustaz ya. Betul, Baik, betul. Terima kasih Ustaz, ada banyak contoh yang bisa kita petik dari tema ini juga tema sebelumnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam episode yang berikutnya Ustaz. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.